extreme event ya. Jadi extreme event itu bisa jadi curah hujan ekstrim, kemarau ekstrim, hot wave dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil analisis pada IPCC yang Assessment Report nomor 6. Jadi kalau kita bicara lingkungan kita, itu memang tekanannya terhadap lingkungan itu luar biasa ya di bumi kita itu. Khususnya yang pertama itu ada perubahan demografi. Jadi diprediksi di tahun 2030 itu jumlah penduduk dunia itu sudah mencapai 2035 jumlah penduduk dunia itu mencapai lebih kurang 9 miliar. Kalau jumlah penduduknya mencapai 95 bertambah jumlah penduduk, maka nanti dia membutuhkan pangan, membutuhkan energi, mengeluarkan limbah, polusi, emisi CO2 dan lain sebagainya juga semakin meningkat. Dan ini menjadi tekanan besar terhadap bumi kita. Dari samping nanti juga beberapa hal lainnya di perkembangan iptek, inovasi ya dari sisi gelapnya itu adalah membutuhkan lebih banyak energi dia di sana. Dan ini menjadi tekanan juga tadi lagi. Termasuk juga bahkan pilihan politik. Sebagai contoh di Amerika sekarang mereka tidak pemerintah Trump itu tidak lagi ikut berpartisipasi dalam upaya menekan laju pemanasan global. Mengapa? Karena mereka punya pilihan politik yang tidak percaya bahwa telah terjadi pemanasan global. Nah, ini tekanan terhadap lingkungan kita. Ini kalau kita bicara. Di dalam assessment report yang keenam, di working group 1 itu autornya itu ada 234 dari 65 negara. Jadi pada saat kita menyusun itu, kita melakukan assessment, review terhadap paper-paper yang sudah ada. Jadi di assessment report IPCC itu kita bukan menulis hal yang baru, tapi kita mereview seluruh literatur-literatur yang ada. Bagi kita, bagi Indonesia, itu kelemahannya adalah bahwa literatur-literatur kita itu belum terpublish. Jadi masih dalam bentuk laporan-laporan seperti itu, sehingga itu tidak bisa diakses. Jadi syarat bisa dijadikan sebagai salah satu bahan untuk direview, itu bisa diakses dari mana saja. Bahasa juga tidak menjadi kendala, kalaupun itu ditulis dalam bahasa Indonesia misalnya. Yang penting dia bisa diakses. Itu yang mungkin menjadi catatan kita bersama ke depan bahwa agar banyak paper-paper orang Indonesia yang akan bisa diakses, direview sebagai bagian dari IPCC report itu selayaknya untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal atau paling tidak bisa diakses oleh siapa saja. Nah, ini catatan penting yang didapat dari assessment report working group. Working group one itu kelompok kerja satu itu khusus untuk science base of climate change. Jadi tentang sainsnya. Di working group 2 itu tentang adaptasi, working group 3 itu tentang mitigasi. Nah, apa yang menjadi catatan penting dalam assessment report yang keenam itu? Yang pertama itu bahwa disebutkan bahwa perubahan iklim yang terjadi hari ini menyebar secara luas, cepat, dan intensif. Dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam ribuan tahun. Jadi baru sekarang pemanasan itu sangat-sangat cepat. Sekali tidak hanya localized, tapi secara global. Di daerah polar region juga terjadi pemanasan global seperti itu. Dan yang paling terkena dampak tentu daerah polar region. Yang kedua, kita kan mempunyai komitmen bersama secara global untuk membatasi pemanasan itu pada tingkat lebih kurang 1,5 derajat Celcius. Tapi komitmen ini tidak akan tercapai kalau tidak dilakukan secara bersama-sama dengan cepat dan sesegera mungkin. Jadi kalau hanya satu dua negara saja yang berupaya untuk mengendalikannya, maka itu tidak akan berhasil. Dan yang ketiga, seperti laporan-laporan sebelumnya, bahwa pemanasan global yang terjadi saat ini, perubahan iklim dan pemanasan global dan perubahan itu penyebab utamanya itu adalah aktivitas manusia. Nah, adanya pemanasan global dan perubahan iklim inilah yang nanti memicu terjadinya peristiwa-peristiwa iklim ekstrim, ya, seperti gelombang panas, heat wave, kemudian hujan ekstrim, kemarau ekstrim, dan lain sebagainya. Nah, ini semakin bumi semakin panas, maka semakin sering terjadi iklim ekstrim ini. Kemudian yang keempat, itu perubahan yang kita alami akan meningkat dengan adanya pemanasan lebih lanjut lagi ya, seperti yang saya sampaikan. Yang kelima, jadi pemanasan global itu tidak mengendap istilah akan mereda, menurun, tidak.
Tidak ada istilah apa namanya mundur dalam sistem perubahan iklim kita. Ya. Yang ada hanya bisa diperlambat dan dihentikan untuk beberapa parameter saja. Tapi secara umum dia tidak akan mundur. Kalau saya membuat apa namanya ilustrasi, pemanasan global itu seperti jalannya kura-kura. Kura-kura itu tidak pernah jalan mundur. Anda boleh periksa itu kura-kura itu. Dia nggak akan pernah jalan mundur. Jalannya akan maju, walaupun jalannya sangat lambat. Nah, demikian juga pemanasan global ini. Tidak akan turun dia, walaupun kenaikannya perlahan, tapi pasti dia maju terus seperti itu. Jadi, nah untuk menguranginya atau membatasinya, memperlambatnya itu satu-satu cara, satu-satunya cara adalah mengurangi emisi atau radiasi gas rumah kaca ke atmosfer kita, itu CO2, khususnya CO2 dan metana, gas metan. Nah, ini catatan penting dari assessment report yang keenam dari Working Group 1. Jadi ini bisa saya sampaikan sebagai intisari laporan Working Group 6. Working Group 1 dari assessment report yang keenam. Nah, mengapa pemanasan global itu penting? Ya, jadi sebelum kita bahas kenapa penting, kita definisikan dulu, kita samakan dulu persepsi kita. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu merujuk pada pemanasan pada lapisan atmosfer yang paling bawah. Ya, tidak di lapisan troposfer dari permukaan bumi sampai ketinggian lebih kurang 10 kilometer. Nah, pemanasannya terjadinya di sana. Karena apa? Karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, khususnya apa? CO2 dan gas metana. Nah, ini pemanasan global ya. Jadi kadang rancu ada yang bilang pemanasan global memicu apa ozon hole ya, lubang ozon. Nah, itu padahal hal yang berbeda karena letaknya juga berbeda. Kalau pemanasan global itu lapisan atmosfer yang paling bawah, kalau apa namanya ozon itu di lapisan stratosfer. Jadi tempatnya saja berbeda. Nah, yang kedua, perubahan iklim itu mengindikasikan perubahan rata cuaca untuk jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan tahun. Nah, itu perubahan iklim. Jadi, pemanasan global tadi seperti yang disampaikan oleh Glorita itu memicu perubahan kesetimbangan energi. Nah, perubahan kesetimbangan energi ini memicu perubahan siklus hidrologi. Nah, perubahan siklus hidrologi yang nanti akan memicu perubahan iklim kita. Lebih kurang seperti itu ya urutannya. Panas global, perubahan energi, perubahan siklus hidrologi, kemudian terjadi perubahan iklim. Nah, mengapa pemanasan global jadi penting? Jadi kalau kita bicara pemanasan global, nanti kalau Anda sering nonton film Hollywood yang fiksi itu ya, bagaimana uh, bumi kita sudah menjadi panas sehingga radiasi matahari akan sangat langsung kena ke tulit tiba. Jadi kita nggak bisa hidup di luar kalau tidak pakai tameng dan lain sebagainya. Lebih kurang seperti itu. Kondisinya ketika temperatur bumi kita itu tidak kita jaga. Kenaikannya tidak kita batasi. Jadi kita akan uh, apa bertanding dengan situasi di mana kita harus menanam tanaman-tanaman pangan, di mana kita harus hidup, apa saja tanaman pangan yang kita bisa tanam agar itu bisa bertahan dalam kondisi yang ekstrim seperti itu. Itulah mengapa pemanasan global itu penting untuk kita ketahui bagaimana prosesnya, bagaimana implikasinya, dan bagaimana kita mencegahnya. Dan salah satu yang akan saya uraikan di sini secara singkat nanti adalah dampak pemanasan global terhadap peristiwa iklim ekstrim di khususnya di kita. Next, selanjutnya. Nah, ini saya kira saya tidak perlu sampaikan. Ini ada bukti-bukti adanya pemanasan global itu global temperature rise ya, kemudian sea level rise dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah extreme event ya. Jadi fenomena iklim ekstrim ya yang akan kita bahas di sini. Tadi saya sampaikan bahwa pemanasan global itu pemicu utamanya adalah aktivitas manusia di yang sebelumnya. Coba sebelumnya. Nah, ini hasil simulasi. Yang warna hijau itu adalah simulasi dengan tidak memasukkan aktivitas manusia. Nah, yang warna coklat itu adalah hasil simulasi temperatur permukaan bumi, rata temperatur bumi yang memasukkan aktivitas manusia. Nah, kalau kita lihat
hasil yang memasukkan aktivitas manusia itu mendekati hasil observasi. Sementara pemodelan simulasi yang tidak memasukkan aktivitas manusia itu eh, tidak terjadi perubahan yang ekstrim, lebih kurang landai dia. Nah inilah artinya bahwa eh, pemanasan yang kita record sekarang, kita observe sekarang, itu utamanya disebabkan oleh aktivitas manusia melalui apa? Emisi gas rumah kaca. Yang paling besar porsinya adalah CO2 dan gas metana. Next, ya. Selanjutnya, nah ini beberapa skenario bagaimana perubahan rata-rata tahunan temperatur kita dibandingkan dengan rata-rata tahun 1850 sampai 1900 belum pra-industri ya, untuk berbagai tingkat pemanasan. Yang sebelah kiri atas itu kalau kita rata-rata global warmingnya itu pada level 1 derajat Celcius. Dan ini udah terlampaui kita, bukan lagi 1 derajat Celcius, lebih dari 1 derajat Celcius. Kemudian kalau dia 1,5 derajat Celcius, kemudian 2 derajat Celcius, bahkan 4 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat di seluruh skenario, yang paling terdampak itu di daerah polar tentunya. Daerah kutub utara dan kutub selatan ini warnanya merahnya lebih gelap. Mengapa? Karena di sana itu efek albedo, ya, jadi daya serap permukaan bumi terhadap radiasi matahari. Jadi di daerah polar, daerah kutub itu kan tertutup oleh salju, oleh es, sehingga albedonya tinggi. Begitu cahaya masuk, sinar matahari masuk bisa langsung dipantulkan. Nah, tetapi dengan adanya pemanasan, es tadi, salju tadi pada mencair, sehingga akan terekspos permukaan yang gelap. Ini akan menyerap energi matahari lebih banyak, sehingga ini akan mempercepat proses pemanasan di sana, esnya semakin banyak mencair dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini couple bentuknya, umpan balik seperti itu ya. Jadi itulah mengapa daerah polar, daerah kutub itu lebih terdampak dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tadi saya sampaikan bahwa pemanasan global ini memicu iklim ekstrim. Jadi bagaimana sesungguhnya mekanisme peristiwa ekstrim itu. Di sebelah kanan itu ada tiga grafik di sana. Jadi ekstrim itu bisa terjadi ketika terjadi perubahan ratanya, atau terjadi perubahan variansnya, variabilitasnya, atau dua-duanya. Jadi misalnya nih, yang gambar A itu, rata-ratanya naik. Maka ketika rata-rata naik, yang akan terjadi adalah akan semakin banyak rekor suhu tinggi barunya. Atau kalau dia rata-ratanya bergeser ke kiri, maka akan semakin banyak rekor suhu tertenggah, suhu rendahnya. Itu kalau rata-ratanya yang berubah. Kalau variansnya yang berubah, variabilitasnya yang berubah, maka yang terjadi adalah kemungkinan ekstrim panas dan ekstrim ini selalu serta nilai absolut ekstrimnya. Jadi record hotnya atau record coolnya akan meningkat juga. Nah, jadi grafik itu menunjukkan hal seperti itu. Nah, kalau dua-duanya rata-ratanya berubah, variansinya berubah. Kalau dia bergeser ke kanan, maka yang tadi kombinasinya akan lebih banyak panasnya dan record heatnya juga akan semakin banyak dan semakin tinggi dia. Atau dia kalau bergeser ke kiri, maka yang terjadilah record cold-nya akan semakin tinggi, dan juga semakin banyak terjadi peristiwa yang dinginnya semakin terjadi. Nah ini mekanisme terjadinya iklim ekstrim ya, secara statistik seperti itu. Ini hasil analisis dari IPCC ya. Ini sesungguhnya itu adalah menggambarkan peta dunia, yang sebelah kiri itu Amerika, tengah-tengah itu Afrika, Asia, kemudian kanan bawah itu adalah Australia, New Zealand. Kita ada di lingkaran yang saya lingkari warna biru, Southeast Asia itu, SAA itu ya, Southeast Asia itu. Nah, warnanya itu menunjukkan kalau yang warnanya agak warna apa nih ya, coklat itu artinya hot ekstrimnya, jadi ekstrim panasnya itu akan meningkat, increase. Dengan level signifikansinya ada 3 titik. Itu berarti signifikannya sangat tinggi. Tinggi ya, mohon maaf, high, tinggi. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, yang berikutnya heavy precipitation ya. Warna
hijau itu artinya increase juga. Jadi di kita akan terjadi peningkatan curah hujan yang ekstrim. Jadi dengan tingkat kepercayaannya low, rendah ya, rendah. Tetapi trennya tetap meningkat. Nah, kemudian ekstrim berikutnya itu adalah agriculture and ecological drought, ya, kekeringan agriculture. Nah, dari hasil IPCC itu disebutkan bahwa di wilayah kita, Southeast Asia, itu warnanya abu-abu. Itu artinya low agreement in the time of change. Maksudnya apa di sini? Jadi ada beberapa paper yang kita review di sana. Tetapi masing-masing review, masing-masing paper menunjukkan tren yang berbeda-beda. Sehingga tidak seragam trennya. Sehingga disimpulkan bahwa kita sulit untuk mendeteksi apakah terjadi peningkatan atau penurunan justru itu. Nah, jadi ini maksud warna abu-abu di situ. Next, berikutnya. Ya. Nah, ini hasil studi kami baru ini terkait dengan curah hujan. Curah hujan total di rata-ratakan seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat trennya itu meningkat. Tapi kalau kita bagi menjadi 3 segmen, segmen yang sebelah kiri A itu sebelum climate shift. Climate shift itu tahun 7899 ya. Jadi ketika fenomena ENSO bergeser. Kemudian di type C-nya itu yang di atas tahun 2000. Ini menunjukkan hal yang berbeda-beda ya, kecenderungan yang berbeda-beda. Ada kenaikan sebelum climate change, kemudian di 10 tahun sekitar after climate change itu setelah climate change itu lebih kurang konstan, kemudian di atas tahun 2000 signifikan kenaikannya. Jadi sangat meningkat signifikan. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi akhir-akhir ini curah hujan kita itu kalau di total itu meningkat. Peningkatannya lebih kurang dari tahun 40 sampai sekarang itu tahun 2000, ini data kita sampai tahun 2022, 23 itu sebesar 427 milimeter ya. Mohon maaf itu bukan per tahun ya. Jadi per periode analisis itu. Next, berikutnya. Pada persentil 50%, 95%. Artinya kalau kita bilang very wet day, artinya curah hujannya sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat bahwa sebelum climate shift itu meningkat, ya, kecenderungannya meningkat dengan slope-nya sekitar 2,31. Tapi setelah climate shift, ya di tahun sekitar tahun 78 sampai tahun 2000 itu sampai tahun 99 itu tidak terlalu signifikan kenaikannya. Tapi setelah tahun 2000 meningkatnya jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi sebelum daripada climate shift. Artinya very wet day, curah hujan yang sangat tinggi itu akan meningkat dengan signifikan di Indonesia, khususnya kalau lihat di petanya itu di daerah Papua dan daerah Kalimantan, termasuk juga di sana warna yang gelap itu adalah di daerah IKN. Jadi tidak salah tadi kalau disebutkan oleh Pak Edi Hermawan bahwa di IKN curah hujannya tinggi akhir-akhir ini karena kecenderungannya memang seperti itu. Next, berikutnya. Kalau kita lihat di persentil 99%, ini extremely wet day. Nah, sama kecenderungannya meningkat juga. Dan menariknya lagi, itu di IKN dan di Papua itu peningkatannya tinggi. Termasuk di daerah kami, di daerah Sumatera Selatan, Bangka, Belitung, itu juga tinggi. Jadi kita akan menerima curah hujan ekstrimnya itu akan semakin meningkat. Ini adalah consecutive dry day, artinya hari kering berturut-turut dalam 1 tahun itu berapa. Nah, kecenderungannya menurun karena tadi extreme rainfall-nya itu extreme wet days-nya juga meningkat. Jadi maka dry day-nya akan menurun pasti seperti itu. Dan ada kecenderungan di tahun-tahun tertentu seperti yang di tahun 2000-an ini. Di tahun 2015 kita tahu ada fenomena El Nino, ekstrim El Nino. Kemudian di tahun 2019 kita ada ekstrim positif Indian Ocean Dipole, yaitu yang menyebabkan daerah Indonesia mengalami kekeringan yang cukup panjang. Consecutive dry days-nya, hari berturut-turut tanpa curah hujannya panjang. Nah, kebalikannya, kebalikannya,
itu consecutive wet day. Nah, ya. Jadi ini hari dengan hujan berturut-turut, ya. Kalau tadi hari tanpa hujan, ini hari dengan hujan berturut-turut. Menariknya kita menurun justru. Jadi ekstrim precipitation tadi itu bisa berlangsung hanya 1-2 hari, setelah itu hilang. Nah, jadi ini kecenderungan kita. Jadi kita tuh akan adanya ekstrim, 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 tetapi hari yang penuh sepanjang hari, beberapa hari berminggu-minggu hujan berurutan itu akan berkurang justru. Jadi yang muncul justru ekstrim precipitation-nya. Udah hampir selesai ini ya. Jadi ini sebagai penutup, jadi atribusi perubahan fenomena ekstrim itu karena pengaruh aktivitas manusia itu meningkat setelah terjadinya peristiwa ekstrim yang sejak tahun 1950. Termasuk juga di sana peningkatan frekuensi gelombang panas, kekeringan secara bersamaan dalam skala global, ya. Kemudian cuaca panas ekstrim yang dapat memicu kebakaran di beberapa wilayah juga itu medium confidence-nya. Kemudian banjir, ini atau compound flooding, ya, banjir yang tadi yang disampaikan oleh Pak Plato, ya, jadi bukan karena sekedar karena curah hujan, tapi juga karena kondisi serapannya, daerah serapannya meningkat. Nah ini, kemudian yang ketiga itu kejadian siklon tropis utama dalam kategori 3 sampai 5 itu akan meningkat ke depannya. Nah, proyeksi perubahan iklim ekstrim kita itu adalah bahwa perubahan dalam sistem iklim itu menjadi lebih besar kalau pemanasan bumi kita itu semakin meningkat. Yang termasuk di sana tentu peristiwa-peristiwa ekstrimnya. Kemudian eh, yang ketiga itu nanti dengan adanya pemanasan global akan terjadi peristiwa ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi misalnya di satu daerah belum pernah itu hujannya melebihi 400 mm per hour gitu ya. Itu akan terjadi di situ. Nah, jadi belum pernah terjadi, akan terjadi nantinya. Kemudian diproyeksikan akan ada proporsi peningkatan frekuensi kejadian untuk fenomena ekstrim yang jarang terjadi. Yang sebelumnya jarang, itu juga akan semakin sering terjadi. Ini proyeksi yang didapat dari laporan IPCC yang ke-6 tahun 2021. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini sebagai tambahan saja ya sebenarnya. Jadi yang akan perlu 3 ancaman perubahan itu adalah banjir, flood, ini sebagai rapid onset hazard. Kemudian kekeringan atau drought itu sebagai slow onset hazard. Jadi kekeringan itu nggak bisa langsung kering gitu ya. Enggak. Jadi dia slow onset ya. Setelah beberapa lama tidak hujan akan terjadi kekeringan. Tapi kalau banjir bisa rapid onset. Banjir hujan malam ini besok bisa banjir. Kemudian panas ekstrim atau hot ekstrim itu juga berupa rapid onset hazard ya. Jadi bisa gelombang panasnya bisa datang secara tiba-tiba. Kemudian kalau kita lihat bagaimana prediksi terjadinya ENSO, jadi akan terjadi kejadian El Nino ekstrim itu akan meningkat. Uh, Artinya kalau El Nino selama ini El Nino dalam kategori sedang, maka yang berikutnya itu yang ekstrim-ekstrim akan sering terjadi. Begitu ya. Artinya Indonesia akan ekstrimnya, kekeringannya juga akan ekstrim. Yang kedua, next, untuk Indian Ocean Dipole, ya, juga akan terjadi ekstrim juga, sama halnya. Jadi El Nino kita akan semakin ekstrim, IOD juga akan semakin ekstrim. Jadi kalau dia El Nino ekstrim, La Nina ekstrim. IOD positif ekstrim, IOD negatif juga ekstrim. Itu yang akan terjadi pada periode-periode berikutnya. Nah, ini take home message-nya bisa dibaca ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.